Halo Ibu Suster dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Tantri Clarita Huta Barat dengan NIM 0320210091, Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 2. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi suntik. Yang pertama yaitu pengertian alat kontrasepsi suntik. Kontrasepsi suntik adalah alat kontrasepsi yang disuntikkan ke dalam tubuh dalam jangka waktu tertentu, kemudian masuk ke dalam tubuh dalam pembuluh darah, diserap sedikit demi sedikit oleh tubuh yang berguna untuk mencegah timbulnya kehamilan. Kemudian jenis-jenis alat kontrasepsi suntik. Jenis alat kontrasepsi suntik menurut Bajiat yaitu yang pertama KB suntik 3 bulan. KB suntik 3 bulan ini menggunakan depo-homodoksikoprogesteron asetat atau DMPA yang mengandung 150 mg DMPA yang diberikan tiap 3 bulan dengan cara suntik intramuskular. Yang kedua yaitu KB suntik 1 bulan. Suntik kombinasi mengandung hormon estrogen dan progesteron yang diberikan 1 bulan sekali. Cara kerja KB suntik secara umum yaitu yang pertama, mencegah ovulasi kadar progestin tinggi sehingga menghambat lonjakan luteinning hormon secara efektif hingga tidak terjadi ovulasi. Yang kedua yaitu lendir serviks menjadi kental dan sedikit mengalami penebalan mukus serviks yang mengganggu penetrasi sperma. Kemudian yang ketiga yaitu membuat endometrium menjadi kurang layak atau baik untuk implementasi dari ovum yang telah dibuahi. Kemudian yang keempat yaitu menghambat transportasi gamet dan tuba, mungkin mempengaruhi kecepatan transfer ovum di dalam tuba Fallopi atau memberikan ovum di dalam perubahan terhadap kecepatan transportasi ovum atau telur melalui tuba. Adapun tujuan alat kontrasepsi ini menurut Pinam yaitu tujuan umumnya yaitu pemberian dukungan dan pemantapan penerimaan gagasan KB. Kemudian tujuan pokoknya yaitu penurunan angka kelahiran yang bermakna. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan KB suntik. Adapun kekurangan KB suntik ini adalah yang pertama, sering ditemukan gangguan haid seperti siklus haid yang memendek atau memanjang. Yang kedua, ketergantungan klien terhadap pelayanan kesehatan atau klien harus kembali untuk mendapatkan suntikan ulang. Yang ketiga yaitu tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Yang keempat yaitu penghambatan berat badan. Yang kelima yaitu tidak melindungi diri dari PMS atau HIV/AIDS. Yang keenam, terlambatnya pemulihan kesuburan setelah penghentian pemakaian. Yang ketujuh, terlambatnya pemulihan kesuburan bukan karena kerusakan atau kelainan pada organ genitalia, melainkan karena belum habisnya pelepasan obat suntikan. Yang kedelapan yaitu terjadinya perubahan pada lipid serum dalam penggunaan jangka panjang. Yang kesembilan yaitu pada penggunaan jangka panjang, kepadatan tulang atau densitas dapat sedikit menurun. Yang kesepuluh yaitu pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina. Adapun kelebihan dari KB suntik ini yang pertama yaitu tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah. Yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai metode jangka panjang. Keempat, tidak mempengaruhi produksi ASI. Yang kelima, klien tidak perlu menyimpan obat suntik. Yang keenam, dapat digunakan oleh perempuan yang berusia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause. Yang ketujuh, mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik. Yang kedelapan, menurunkan kemungkinan penyakit jinak payudara. Baiklah Ibu Suster dan teman-teman sekalian, demikian video penjelaskan KB suntik dari saya. Terima kasih.